kasih, mengapa kita menaati Tuhan? Yang kedua, saudara, menaati Tuhan menghasilkan doa yang efektif. Masih di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Amin. Ini hebat, saudara. Ini keberanian percaya. Saudara, pernahkah saudara mengalami pengalaman? Saudara berdoa menggebu-gebu, lalu saudara keluar dari ruang doa, kemudian saudara khawatir lagi. Saudara mulai meragukan doa-doa saudara. Saudara tidak yakin dengan doa-doa saudara. Saudara tahu bahwa keyakinan di dalam doa itu seperti kalau saudara beli rumah, bayar uang mukanya, DP-nya. Kalau saudara beli rumah baru, sudah saudara kasih DP, itu sudah jadi rumah saudara, benar gak? Ya, oke, amin, setuju? Sudah jadi rumah saudara. Saudara bisa ngomong, rumah saya ada di sana. Padahal baru bayar DP. Saudara begitu yakin itu rumah saya. Saudara tahu keyakinan di dalam doa itu sama seperti orang beli rumah udah bayar DP. Begitu saudara sudah yakin, saudara sudah dapat sesungguhnya. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengatakan kita punya keberanian percaya. Dalam satu ayat lain, Injil Markus pasal 11 ayat 24. Yang pesannya kurang lebih sama seperti ini. Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi DP-nya ada apa saudara? Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Apakah saudara mengalaminya? Saya kira ini kesulitan banyak orang. Itulah sebabnya saudara tidak tahan berdoa. Karena saudara belum sampai pada doa di mana saudara memperoleh keyakinan terhadap doa-doa saudara. Say yes. Dan itu membuat orang bosan berdoa. Tapi ketika saudara berdoa dan saudara menerima keyakinan, saudara sudah klik dan di dalam hati saudara sudah berkata, yes, aku sudah terima. Itu seperti sudah bayar DP. Sisanya saudara hanya Tuhan terima kasih engkau sudah menjawab doa saya. Nah, bagaimana dan mengapa, tepatnya adalah pertanyaannya, mengapa orang tidak yakin dengan doanya? Kenapa saudara ya? Kita lihat kalimat ini saudara ya. Jikalau kalimat kedua, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan kehendaknya. Nah, banyak orang bertanya lagi kepada saya, terus kehendak Tuhan apa? Lah, itu saudara. John Maxwell mengatakan begini. Ya, baca sama-sama 3. Baca dong 1, 2, 3. Kita seharusnya tidak berusaha untuk mengerti Tuhan sampai kita terlebih dahulu menaati Dia. Nah, kalau sudah bertanya kehendak Tuhan apa? Jangan berusaha untuk mengerti sampai saudara sudah terlebih dahulu menaati Tuhan. Karena Alkitab itu adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara menaati Tuhan, sangat mudah untuk mengetahui kehendaknya. Dan ketika saudara berdoa, saudara mengetahui apakah doa saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Saudara ngerti sendiri. Karena saudara sudah dewasa. Karena saudara sudah menaati Tuhan. Kalau saudara muter-muter, kehendak Tuhan apa buat saya ya? Kehendak Tuhan apa buat saya ya? Lalu orang bertanya kepada saya, Bu,
Saya sempat meragukan Tuhan. Tepuk jidat kali ya saudara ya. Lo pikir lo itu siapa meragukan Tuhan? Grade-nya beda saudara, levelnya beda. Yang diciptakan dan pencipta. Tanpa saudara melihat Tuhan sama sekali, tidak ada alasan untuk meragukan Tuhan. Kita ini adalah manusia meragukan, makhluk meragukan, benar enggak? Manusia, saudara dan saya, itu bagaimanapun adalah makhluk meragukan, serba tidak pasti, omongannya enggak pasti, enggak bisa dipegang, enggak bisa dijaga, kayak benar enggak? Janjinya banyak, tapi faktanya enggak ada. Banyak janji kepada Tuhan, oh Tuhan saya begini-begini, nanti kalau saya begini, nanti kalau Tuhan berkati saya baca Alkitab setiap hari, buktinya juga enggak saudaraku. Manusia itu makhluk meragukan. Tidak ada alasan untuk saudara bisa meragukan Tuhan. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu sempurna. Please, kalau saudara masih meragukan, itu karena engkau belum belajar menaati Tuhan. Kalau engkau menaati Tuhan, saya jamin tidak mungkin engkau bisa meragukan Tuhan. Say yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berusaha untuk mengerti Tuhan kecuali engkau sudah menaati Tuhan. Jadi doa-doa kita ditentukan oleh ketaatan kita. Semakin kita menaati Tuhan, semakin sering kita melihat kemuliaan Tuhan. Say yes. Saya tak cerita ya. Saya itu beberapa hari berdoa untuk tetangga saya. Saya bilang Tuhan tolong berkati dia. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Sebetulnya gak ada urusan kan dengan saya kan. Saya tanya sama Pak Daniel sore-sore, Pi kita ada beras enggak? Dia bilang kenapa? Mesake tonggone. Karena kadang-kadang di Pedan, di desa-desa pas orang panen biasanya kami dikasih beras. Nah kadang-kadang beras itu ada di mobil kan. Jadi saya cek apakah ada beras di mobil, ternyata enggak ada. Saya baru selesai bicara dengan Pak Daniel. Ketika saya menerima pesan. Dan saya cerita tentang tetangga saya dan ada yang mau bantu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan benih disiapkan oleh Tuhan. Saya gembira saudara. Bahkan ketika saudara tidak tahu bagaimana menabur, mintalah benih dari Tuhan. Kok anak-anak meminta kepada saya, kok anak-anak saya meminta kepada saya, mereka biasa mengatakan, tapi mama punya duit enggak? Saya jawab, selama Tuhan ada, selama itu pula mama punya duit. Yes. Selama Tuhan ada, selama itu mama pasti punya duit. Begitu loh saudara. Lah tinggal ngomong saudara. Jika engkau mengasihi Tuhan, kau melakukan firman-Nya, kau menaati firman-Nya, dan ketika engkau menaati Dia, kau mengenal kehendak-Nya, dan ketika engkau berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, kau menerima keyakinan sebagai uang muka. Saudara menerima seluruhnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya kehabisan kata-kata untuk menceritakan kepada saudara bahwa kita perlu taat kepada Tuhan. Taat saja.